Kisah berawal ketika ada sepasang suami istri yang hari ini mereka sedang habis menikmati hari yang mana mereka berdua adalah, kita sebut aja mereka Bahlil dan Lestari. Hubungan pernikahan mereka yang menginjak usia 15 tahun itu, mereka belum dikaruniai buah hati. Namun walaupun begitu, mereka berdua tetap berbahagia. Sambil berjalan kaki ke arah rumah mereka, sang suami, si Bahlil ini, bercerita tentang nostalgia kisah mereka sewaktu mereka bertemu, berpacaran lalu memutuskan menikah. Kisah indah yang selalu ingin mereka kenang sepanjang hidup mereka. Segala kesulitan hidup, pekerjaan, dan masalah lain selalu mereka hadapi dengan baik. Lalu ketika mereka sudah berada di depan rumah, di sana Lestari melihat ada pria asing yang sedang duduk sendirian. Yang mana ternyata pria itu adalah pria yang mereka kenal. Dia kita sebut aja Samsul, kakak dari Bahlil. Di sana mereka berdua pun heran, kenapa si Samsul ada di situ? Karena mereka sudah lama nggak bertemu. Dan kehadiran Samsul pun disambut baik oleh Bahlil dan Lestari, yang mana Bahlil sebagai sang adik minta maaf karena tidak menyiapkan sesuatu yang spesial karena kedatangan Samsul terlalu mendadak. Mendengar itu pun Samsul tidak masalah karena hal itu salahnya juga. Karena saat ini ia tidak memiliki ponsel karena udah digadai sama Bang Keliling. Lalu di sana Bahlil menanyakan tentang hubungan Samsul dengan istrinya, yang mana Samsul bilang kalau ia saat ini sudah bercerai karena Samsul terlilit hutang, gak punya pekerjaan, dan istrinya itu meninggalkannya, lalu kawin sama Pak Lurah. Jadi ya begini keadaannya, nasibnya udah sebatang kara. Mendengar itu Bahlil sebagai adik, kenapa kakaknya itu tidak kasih kabar? Karena ia pasti akan membantunya ketika Samsul kesulitan keuangan. Namun di sana Samsul bilang kalau ia yakin kalau Samsul bilang masalahnya ke Bahlil, pasti adiknya itu akan membantunya. Namun ia tidak ingin merepotkan Bahlil karena hutangnya Samsul terlalu besar. Bisa jadi nanti timbul masalah baru. Lanjut, Bahlil menanyakan di mana saat ini Samsul tinggal, yang mana Samsul bilang kalau ia sudah tidak memiliki rumah. Terkadang ia sampai tidur di emperan jalan, depan toko, atau kadang tidur di SPBU. Mendengar itu pun Bahlil mengatakan kalau kakaknya itu saat ini tinggal aja bersama di rumah ini untuk sementara sambil menunggu Samsul mendapatkan pekerjaan. Mendengar itu pun Samsul bahagia, namun hal itu membuat Lestari terkejut. Kenapa keputusan itu tidak dikompromi dulu dengan dirinya? Tapi karena gak enak hati, Lestari iya-iya aja tanpa berkata satu kata pun. Dan mereka pun lanjut menikmati jus buah naga, yang mana Lestari jadi kepikiran menerima orang lain tinggal di rumah ini, walaupun itu masih kakak dari suaminya. Lalu di malam harinya ketika mereka mau tidur, di sana Bahlil minta maaf kepada Lestari karena ada kehadiran kakaknya dan menyuruhnya tinggal di rumah ini karena hal itu nanti akan merepotkannya. Namun Lestari bilang, gak apa-apa kok, lagian kan cuma sementara. Lalu di luar kamar, tanpa sepengetahuan mereka berdua, Samsul ternyata sedang ngintip. Aduh, bisa-bisanya itu si botak begitu. Ngapain coba? Kemudian di esok paginya Bahlil berangkat kerja ditemani oleh Lestari, yang mana sudah jadi kebiasaan mereka selalu ada kecupan hangat dari Lestari untuk suaminya. Lalu tak lama di sana ada keberadaan Samsul yang melihat itu dan ia pun menyapanya. Di sana Bahlil mengingatkan Samsul untuk segera mencari pekerjaan dan ia pun mengiyakannya. Sementara Bahlil udah berangkat kerja, di sana Samsul malah fokus ke bemper semoknya Lestari yang masih pagi-pagi begini malah bikin belalainya meronta-ronta, apalagi wajah Lestari yang sangat cantik. Walaupun Lestari sadar ia sedang diperhatikan oleh Samsul, namun ia bersikap cuek aja dan akan membuatkan sarapan untuk Samsul. Lalu 1 jam kemudian ketika Lestari sedang beres-beres rumah, di sana Samsul yang udah siap-siap berangkat mencari pekerjaan pun malah kembali salah fokus ketika melihat bemper semoknya Lestari yang saking semoknya ia sampai nelan ludah. Itu bemper apa bemper? Gedong banget. Seakan bempernya Lestari meledeknya dan minta ditampar. Dan karena udah siang, Samsul pun menyapa Lestari dan pamit pergi, yang mana ia ingin mencari pekerjaan. Kebetulan halaman parkir di Indo April dekat sini sedang membutuhkan orang.
Mendengar itu pun Lestari memberikannya kata-kata penyemangat dan mendoakan agar Samsul mendapatkan pekerjaan. 1 jam kemudian, Samsul udah balik lagi dengan wajah yang kayak kaleng kerupuk, yang mana ia sedang mengeluhkan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan menjadi tukang parkir Indo April karena sudah terisi oleh orang lain. Namun selagi ia menuju ke rumah kakaknya di sana, tiba-tiba ia terkejut karena si Bahlil sedang bertingkah aneh, yang mana ia sedang mengintip ke dalam rumahnya sendiri. Melihat itu, Samsul langsung menegurnya, dan Bahlil terkaget-kaget karena sudah ada keberadaan Samsul di belakangnya. Samsul pun menanyakan kenapa adiknya itu bertingkah seperti itu. Dan Bahlil pun langsung beralasan kalau ia cuma pengen ngecek rumah aja. Dan karena malu dan gak mau ditanya-tanya oleh Samsul, Bahlil pergi dari sana. Lalu ketika sudah di rumah, Samsul menanyakan tentang lokasi kantor si Bahlil kepada Lestari. Yang mana Lestari menjawab kalau kantor suaminya itu deket, cuma 15 menit kalau naik Gojek. Dan ia pun kembali menanyakan apakah suaminya itu suka pulang ke rumah kalau hari masih siang. Dan Lestari pun menjawab kalau suaminya nggak pernah pulang siang. Mendengar itu pun Samsul jadi heran atas tingkah laku si Bahlil yang ia temui tadi di depan rumah. Itu adiknya ngapain sih? Namun hal itu tidak ia ceritakan ke Lestari. Lalu di sana Lestari pengen kembali ke dapur yang mana ia akan membawakannya cemilan. Tapi di saat itu Samsul belalainya kembali meronta-ronta ketika melihat bempernya si Lestari yang membuatnya sampai gerah dan sesak napas. Dan gak hanya itu, Samsul juga tergoda ketika melihat gunung vulkaniknya si Lestari yang seakan meledeknya kembali, yang seolah-olah nantangin belalainya si Samsul. Dan gak pakai lama, entah apa yang merasuki si Samsul, ia pun langsung nubruk si Lestari, yang mana Lestari nggak siap menerima itu. Namun apa daya, tenaganya nggak kuat akan ulti dari Samsul. Yah, kena deh. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong Tuan. Parah nih kalau kagak subscribe, biar saya rajin update terus. Oke lanjut. Beberapa jam kemudian, akibat Lestari kena pusreng sama Samsul, di sana Lestari menjadi murung. Badan lemes, dengkulnya terasa mau copot. Namun ada hal yang lain yang ia rasakan. Rasa yang tidak pernah ia dapatkan lagi dari suaminya. Namun selagi ia memikirkan hal itu, ia pun terkejut dengan kedatangan Bahlil, suaminya yang sudah pulang kerja yang dalam keadaan kobam. Di sana Bahlil menanyakan kemana kakaknya si Samsul, yang mana Lestari bilang kalau ia sudah tidur pules. Lalu suaminya juga menanyakan, apakah kakaknya itu hari ini pergi mencari kerja. Lestari pun menjawab kalau kakaknya itu hari ini sudah mencari kerja, tapi belum dapat-dapat juga. Kemungkinan dia besok akan ke Juragan Bakso Cilok aja. Kali aja di sana ada lowongan kerja. Lalu karena Bahlil kepalanya udah kayak ketiban konde, jadi ia pun pergi kamar. Sementara itu Lestari masih saja memikirkan apa yang dilakukan oleh Samsul kepadanya. Yang mana sebagai seorang istri ia jadi merasa bersalah karena telah mengkhianati suaminya. Walaupun hal itu bukanlah kesalahannya, namun tetap aja ia merasa bersalah. Lalu lagi-lagi ketika sudah waktunya Lestari tidur, si Samsul malah mendatangi kamarnya, yang mana ia pengen ngajakin Lestari mabar pusreng Mobile Legends. Dan ya begitu deh. Sementara Bahlil udah tahu kalau istrinya kena pusreng sama kakaknya si Samsul. Di pagi harinya, seperti biasa, Bahlil pergi berangkat kerja dengan ditemani oleh Lestari, yang mana walaupun dalam hatinya tengah hancur, namun ia menutupinya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berusaha kuat walaupun kenyataan pahit tengah menggelayutinya. Ia pun tidak bisa menyalahkan istrinya, yang mana Bahlil sendiri udah beberapa tahun ini kagak pusreng Lestari istrinya. Lalu selagi ia memikirkan hal itu, Bahlil coba pura-pura balik lagi ke rumah, yang mana ternyata sudah ada Lestari dan Samsul di depan pintu. Entah mereka melakukan apa ketika Bahlil pas nggak ada, namun ia yakin kalau mereka tadi melakukan sesuatu. Lalu ia pun ke dalam rumah, pura-pura ambil dokumen yang ketinggalan. Lalu ketika Bahlil pengen pergi berangkat ke kantor, di sana Samsul pun ikutan pengen pergi, yang mana ia tidak ingin Bahlil curiga terhadapnya. Samsul mengatakan pengen pergi ke warkop yang ada di ujung jalan, pengen nyobain cucur anget katanya. Dan selepas mereka berdua pergi, Lestari jadi terus-terusan memikirkan hal yang dilakukan oleh Samsul terhadapnya.
ini tuh salah. Tapi gimana ya, kok enak. Kemudian di luar sana Samsul yang sedang mencari angin, ia malah terkejut ketika melihat ada seorang penagih hutang yang mana ia pun langsung balik badan untuk menghindar. Karena kalau sampai ketahuan malah jadi berabe. Bisa-bisa ginjalnya hilang sebelah cuma gara-gara buat lunasin hutangnya. Nah, tepat sebulan Samsul tiba-tiba menghilang, yang pergi entah kemana. Dan ia pun gak pamit sama Bahlil dan Lestari. Yang mana pada suatu hari tiba-tiba ia muncul kembali. Kemunculannya itu tentu aja kemana lagi kalau nggak ke rumah adiknya si Bahlil. Lalu di rumah Bahlil pun mendengar ada suara bel berbunyi, tanda ada tamu. Dan ia pun pergi untuk melihat siapa tamu yang datang. Dan ternyata benar, itu adalah si Samsul yang datang. Mendengar itu pun Lestari jadi sumringah, karena sosok yang telah membuatnya bahagia itu muncul lagi di rumah ini. Ia pun jadi membayangkan apa yang telah dilakukan oleh si Samsul terhadapnya. Momen indah tapi berdosa itu pun membayang di kepalanya. Akankah momen bahagia itu akan terjadi lagi? Lalu mereka pun makan malam bersama yang mana ada raut kebahagiaan di wajah Bahlil atas kehadiran kakaknya. Sementara itu Lestari, apalagi ia bisa dibilang ia adalah orang yang paling bahagia karena Samsul datang kembali ke rumah ini. Di sana, Samsul pun dihidangkan semur jengkol dan terong balado kesukaan si Samsul, yang mana Samsul jadi seneng banget. Apalagi masakan itu dibuat oleh Lestari dengan penuh dengan rasa cinta. Uhui! Lalu sejam kemudian, belum sempat menanyakan Samsul selama ini pergi dan hilang kemana, di sana Bahlil udah semamput karena kebanyakan minum jus buah naga, yang mana dalam tatapan mata Lestari dan Samsul, mereka berdua pun seolah mengetahui keinginan masing-masing, yang mana mereka pun push rank sampai subuh. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata Bahlil cuma pura-pura semamput. Ia pun melihat dengan jelas kalau Lestari istrinya itu malah mabar push rank kembali dengan Samsul. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia malah melihat Lestari sangat bahagia, ia pun merelakan istrinya mabar dengan Samsul. Dan plot twistnya adalah ternyata kehadiran Samsul memang disuruh oleh Bahlil, karena sebagai seorang suami ia sudah tidak bisa lagi ngajakin Lestari push rank. Urat belalainya Bahlil udah pada putus. Oke, segitu dulu. Gimana filmnya? Tulis di komentar ya. Saya Rex cabut dulu. Bye-bye.